Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, tetap bersemangat. Kembali lagi dengan saya Saum Sian. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori dan praktek secara sederhana tentang pembuatan nanopartikel, terutama berbicara tentang nanopolimerik. Ini adalah kegiatan saya di bulan Maret kemarin sebelum diberlakukan PSBB atau semacam lockdown lokal gitu ya, locally, pembatasan gerak publik gitu ya. Saya mengisi suatu acara workshop di salah satu perguruan tinggi di Stikes Aisyah Palembang, jurusan farmasi. Saya tidak sendiri waktu itu, saya dengan tim dan sebenarnya menemani saja ya, menemani pakarnya yang lebih pakar. Dalam hal ini adalah Dr. Roni Martin, MSI. Kami berbagi sedikit tentang pembuatan nanopartikel, kemudian lipid base nanopartikel yang kita saksikan seperti di video-video berikut ini. Pada konten kali ini kita akan menyampaikan bahwa sebenarnya membuat suatu nanopolimer atau nanopartikel itu tidak sesulit yang dibayangkan ya. Jadi buat teman-teman S1 ini adalah peluang besar untuk kalian yang utamanya mau skripsi penelitian minatnya di bidang drug delivery system. Ini sangat mengasyikkan dan sangat-sangat luar biasa. Buat teman-teman yang belum subscribe dan aktifkan tanda lonceng, saya harap bantuannya untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau ada yang membicarakan atau berpendapat, wah itu kan susah sekali untuk dikerjakan di Indonesia, kemudian apalagi anak S1 gitu ya. Menurut saya sih kembali ke orangnya masing-masing ya, kembali ke diri kalian ya. Kalau itu dianggap susah dalam pikiran alam bawah sadar ditanamkan susah ya akan susah, tapi kalau dianggapnya mudah insya Allah mudah. Buktinya pada tayangan video tadi itu adalah suatu workshop yang diselenggarakan oleh teman-teman di Prodi S1 Farmasi Stikes Aisyah Palembang. Kami melakukan workshop itu karena tidak memungkinkan saat itu untuk dilakukan di laboratorium, jadi terpaksa acara itu di bawah workshopnya ya. Workshopnya kan serentetan dari acara seminar nasional, itu dari lab dipindah langsung ke hotel langsung gitu ya, di Amaris Palembang. Untuk workshop sangat mudah sebenarnya, sangat mudah sekali. Ini membuktikan bahwa kita membuat suatu sistem nanopolimer, kemudian ya nanopartikel gitu ya, dengan cara-cara yang sederhana, simple, itu bisa kita kerjakan meskipun kita tidak posisinya tidak dalam posisi yang ideal yang harusnya dikerjakan di laboratorium gitu ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bisa gitu ya. Kalau mau membuat suatu produk-produk nanopolimer atau dalam ini adalah nanopartikel, itu sangat simpel sekali. Habis zat aktif, zat aktif dulu deh ya. Yang ini udah Bu. Ini ya. Ini zat aktifnya. Tetes. Ini pakai dua ya. Habisnya pakai extra dan space. Yang biasa Yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah next setelah jadi ya suatu nanopolimer yang kita formulasikan itu sudah jadi, maka kita harus membuktikan bahwa partikel-partikel yang kita create, kita formulasikan tadi itu harusnya berada pada rentang nanometer ya. Tentunya kalau membicarakan teorinya, banyak yang mengatakan di bawah 1000 nanometer ya dia sudah masuk kategori nano. Idealnya ya sebenarnya ya versinya lain-lain.
itu tergantung dari tujuan kita, target kita, penggunaannya untuk apa, aplikasinya untuk apa dan di mana kayak gitu. Nah, kalau membicarakan particle size-nya yaitu just size ya sebenarnya, tinggal nanti bagaimana melakukan suatu optimasi gitu ya. Pertama tadi adalah pengukuran. Ini di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan ya, kendala tersendiri karena harusnya idealnya memang di suatu perguruan tinggi atau lembaga riset sudah punya ya. Kalau di Indonesia sendiri masih ya. Kalau spektro udah di mana-mana ada ya, spektrofotometer udah ada. Nah, ini di LSPSA ya, particle size analyzer ini yang masih sangat terbatas. LIPI punya, ITB punya, di ITS ada, di UGM ada. Cuman tidak semua univ-univ atau perguruan tinggi yang di daerah itu memiliki, dan satu sampelnya kalau untuk kita melakukan evaluasi ya lumayan ya, cukup menguras lah. Untuk kalau sampelnya banyak tambah lagi. Tetapi itu juga sebenarnya nggak menjadi suatu permasalahan ya, karena untuk di level S1 sendiri kita bisa menggunakan parameter-parameter yang mungkin masih bisa ditolerir, masih bisa digunakan ya untuk menilai suatu partikel nano sudah masuk dalam rentang nano, dimungkinkan sudah masuk nano atau belum, itu masih bisa. Barulah nanti yang formula yang sudah kita peroleh optimal misal, itu baru kita lakukan pengujian atau evaluasi. Nah, nggak nyampe full nah. Itu apa? Oh, ini ekstrak dulu baru kitosan ya? Oh, tadi kita kitosan dulu. Oh, coba ya. Ini masuk ke aktif tidak masalah. Iya, tadi tes limit tes. Ini nanti. Nah, nanti. Mbak Laras. Yang polimer sama crosslink belakangan. Pokoknya ini baru kitosan sama infus lain. Karakterisasi yang lain saya rasa nggak ada masalah ya. Masih dalam hal ini masih untuk pengerjaannya juga sangat murah, mudah, cepat. Seperti TEM ya, transmission electron microscope untuk melihat morfologinya, kemudian FTIR untuk melihat interaksi antar komponen yang kita campurkan. Itu di lab-lab di seluruh Indonesia saya rasa udah banyak sekali. Nah, membicarakan DLSPSA ini ya, kalau saya biasanya sih selalu ya ini terserah ya, peneliti itu memiliki cara pandang dan cara berpikirnya kan beda-beda ya. Kalau saya memang ada kerjasama ya, insya Allah semoga di lab saya segera beli ya Unsri Farmasi semoga segera beli setelah saya pulang sekolah. Itu kalau saya sering memakai alat Malvern ini dari teman-teman yang di PT DKSH Indonesia ya, sering kontak-kontak dan akhirnya kami menjalin suatu kerjasama. Ini kami banyak melakukan pengukuran di sana sebenarnya. Terima kasih PT DKSH Indonesia, Bu Wiji, Mas Fahri, salam dari Palembang. Kemudian apa lagi ya? Ya saya rasa nanti kita akan bahas pelan-pelan terkait dengan formulasinya. Itu sangat mudah sekali. Kita tadi udah melihat sekilas di video, sepertinya asik gitu ya, rame gitu ya, sampai lupa kalau itu sebenarnya adalah suatu praktek ilmiah untuk membuat suatu drug delivery system. Tapi kayak demo masak jadinya ya, riuh. Jadi mohon maaf, itu bukan gambaran nyata untuk di lab ya. Mikropipet harusnya nggak sembarangan diletakkan di meja kemudian ditinggal, nggak seperti itu. Ada tata caranya, tapi kami maklum karena waktu itu adalah workshop. Mungkin juga teman-teman yang ikut ya, meskipun terbatas, itu ada 20 seat ya, dibatasi cuma 20 peserta ya, karena asiknya gitu ya, sangat menikmati. Jadi ya udah.
Untuk proses pembuatannya sendiri sangat simpel. Kalau kita membayangkan terlalu sulit gitu ya, itu salah. Kita sudah menyinggung kemarin, yang belum menyimak ya bisa dilihat link di sini tentang awalan tentang nanopolimer. Semacam intronya ya, sebenarnya introductionnya saja. Kalau membicarakan formulasi, kita harus menentukan dulu polimer apa yang akan kita gunakan. Ya, sebenarnya kalau masalah senyawa aktifnya itu hanya model drugnya saja ya. Lebih ada beberapa sih untuk menggali suatu nanopartikel ya di bidang farmasi ini, nanomedicine. Kita mau fokus pada suatu polimernya, mengembangkan suatu polimernya, mengembangkan carrier atau pembawanya, atau kita langsung mengaplikasikan suatu zat aktif tertentu dengan karakteristik tertentu ya, sifat fisika kimia yang sangat unik pada masing-masing senyawa aktif obat ya, kemudian langsung dibuatkan suatu carrier drug ya, salah satunya nanopolimer gitu ya. Nah, itu beda-beda. Kalau yang cara pandangnya hanya oh ya yang penting saya materialnya gitu ya, material dari carriernya ya, nggak peduli nanti aplikasinya mau senyawa A, B, C, itu bisa. Nah, tapi kebanyakan kalau di farmasi itu langsung dengan pemodelan obatnya. Jadi, misal saya punya suatu senyawa aktif quercetin atau suatu tanaman X ekstrak gitu ya. Bahkan yang lebih bagus sebenarnya sudah dalam bentuk suatu semi purifikasi. Jadi ekstrak yang kasar itu lebih dimurnikan lagi, nggak sampai murni ya. Nah, kalau murni nanti isolat namanya. Ya, semacam difraksinasi, kemudian kita peroleh yang namanya semi purified extract. Nah, itu ada background suara-suara dari bahasa kerajaan, dimaklum ya. Kalau ada yang teman-teman mendengar, itu adalah bahasa kerajaan Jo Sriwijaya ya, bukan Joseon. Oke. Nah, polimer ini banyak ya. Kita kembali ke polimer, bahannya harus kita tentukan apa. Misal kita menggunakan suatu PLGA, kita bisa menggunakan maltodextrin dan sebagainya ya. Yang biasa digunakan kebanyakan derivat-derivat dari polisakarida ya, yang memiliki suatu rantai, bukan rantai sih ya, monomer. Jadi kan yang namanya polimer itu terdiri dari monomer yang sangat panjang. Nah, tetapi dalam konteks di sini, kalau saya akan membicarakannya yang simple saja yang bisa dikerjakan, seperti yang tadi dilihat teman-teman, itu workshop itu menggunakan chitosan. Jadi kita membuat suatu nanopartikel chitosan. Chitosan ini memiliki sifat yang unik, dia biodegradable, kemudian hubungannya nanti dengan availability-nya ya, bioavailabilitasnya, hubungannya dengan sistem dia di tubuh kita itu sangat unik dan sangat bisa dikembangkan di dalam dunia pengembangan obat, terutama ya drug delivery sistemnya. Selain polimer utama, kita biasanya juga mencari atau menentukan dulu suatu agen crosslink. Jadi nanti intinya crosslink-nya adalah untuk mengunci gitu ya, mengunci supaya si polimer dengan zat aktif yang nanti disengaja di-trap atau dijebak, diikat gitu ya, itu bisa ke-lock dengan suatu agen yang kita namakan crosslink. Ini bisa, contohnya adalah tripolifosfat TPP, bisa pektin ya. Pektin ini macam-macam ya, bisa dihasilkan dari jeruk, apel dan sebagainya. Bahkan menggunakan suatu produk dari Merin, alginat. Nah, ya, alginat itu juga banyak sekali. Nah, paling enggak sudah ada 3 bahan ya, ada 3 chitosan senyawa aktifnya ya, ini bisa ekstrak, bisa zat aktif tunggal dan sebagainya, dan crosslink, bisa TPP, alginat dan sebagainya. Tetes timbangkan dulu sama chitosan sama ketemu sama si sebelumnya terikat-ikat dulu kan, itu waktu. Maninya ada sel-sel jadi terbentuk sendiri kok. Itu harus waktu. Nah, udah baru nanti namakan proses akan trap.
Lepas. Kita sampai ditambahkan. Kan kita pakainya pemainnya satu jam. Oh. Oke Bu, mau gantian? Jadi kenapa saya Jadi tadi baru sekali. ya? Kenapa saya punya satu banding satu? Karena itu hasil optimasi. Tapi kalau Bagaimana proses pembuatannya? Ini sangat mudah sekali ternyata. Kita punya senyawa aktif, baik tunggal atau dalam bentuk suatu ekstrak. Kalau kebetulan kita membicarakan teknologi fitofarmaseutik, maka saya contohkan suatu ekstrak tanaman Z. Ya. Ini memiliki senyawa aktif mayor kempolnya, misal quercetin, ya, flavonoid, polyphenol, dan sebagainya. Itu memiliki kecenderungan flavonoid, ya, kalau ngomongin flavonoid, phenol. Saya banyak melakukan riset di bidang itu, kecenderungannya sifatnya dia stabil di asam gitu ya. Nah, kemudian kitosan ini dia memiliki gugus NH, ya, NH2 plus, muatannya plus. Dan kebanyakan senyawa-senyawa semacam quercetin tadi, polyphenol dan sebagainya, dia kecenderungannya muatannya minus kalau kita membicarakan dari sisi ioniknya gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi nanti harapannya si citosan ini dari gugus-gugus fungsinya, baik OH maupun NH tadi, itu diharapkan dapat mengikat senyawa aktif lewat gugus-gugus tersebut. Ini gambarannya secara simpelnya saja seperti ini. Jadi kita juga harus tahu ya, harus tahu teorinya secara molekuler ikatannya seperti apa. Ini hanya imajinasinya saja seperti ini. Nah, kemudian kalau kita membayangkan suatu partikel ya, nanopartikel polimerik. Tadi kan katakan kitosan itu kayak benang yang panjang gitu ya. Dia punya kayak apa ya, ibaratnya sirip-sirip atau cabang-cabang gitu ya. Kemudian ada gugus-gugus fungsi di situ. Nah, suatu senyawa aktif katakanlah quercetin, dia punya struktur kimianya juga kayak gitu. Nah, dia akan berikatan. Jadi istilahnya nanti akan ada istilah suatu trap, penjerapan. Penjerapan itu bayangkan saja senyawa aktif tadi ditangkap oleh si citosan yang nangkap siapa ya, lewat tangan-tangannya tadi. Tangan-tangannya itu dibayangkan adalah suatu gugus-gugus fungsinya yang kerjaannya memang dia aktif untuk mengikat gitu ya. Maka parameter dalam melakukan evaluasi nanti ada yang istilahnya adalah percent entrapment, ya, efisiensi penjerapan. Nah, itu akan dihitung zat aktifnya, kadarnya sisi obat mampu di-trap itu seberapa banyak. Nah, tapi oke, itu sambil jalan. Yang jelas proses pembuatannya sangat sederhana, teman-teman bisa melihat di video-video tadi ya, sangat seru sekali. Intinya cuma campur gitu ya, kayak masak. Nah, proses pencampuran itu juga perlu direnungkan karena masing-masing bahan, material yang berbeda, tentunya cara-caranya akan berbeda. Dan ini butuh yang namanya orientasi tentunya. Tapi secara umumnya kitosan kita larutkan dulu ya. Citosan itu kan dalam bentuk serbuk dan saat ini yang ada di pasaran kebanyakan masih pelarut atau untuk melarutkannya itu dalam asam. Kalau kalian punya citosan di rumah dalam bentuk serbuk, kalian larutkan dalam air. Ini kalau yang bukan larut di air ya nanti, karena citosan ini sebenarnya kan susah larut di air, tapi dia larutnya nanti di asam. Nah, maka biasa paling banyak digunakan asam asetat ya, 1%. Ini dilarutkan dulu di situ. Nah, tetapi nantinya ya, seperti teman saya yang ada di Semarang, beliau juga seorang dosen, Mbak Dina namanya. Saya ketemu hanya sekali, waktu itu masih di lab, ketika saya nge-lab waktu S3. Dia membuat suatu meng-create gitu ya, menciptakan suatu metode sehingga suatu
bahan dari cangkang udang, kemudian jadilah chitosannya itu. Si chitosannya ini sudah larut dengan air, jadi water soluble. Jadi kalau selama ini chitosan itu larut di asam, tadi harus butuh asam. Nah ini sudah bisa dilarutkan dalam air. Ini kan sangat luar biasa, nanti akan sangat berguna sekali. Tapi oke, masih dalam suatu proses atau progres juga di dalam menghasilkan suatu material yang larut air tadi. Nah, intinya chitosan dilarutkan terlebih dahulu, kemudian bahan-bahan aktif kita ya bisa ekstrak tunggal tadi dilarutkan juga. Kalau dia memang pelarutnya bagus menggunakan air, akan lebih mudah sekali dalam formulasinya. Nah, chitosan dicampurkan dengan senyawa aktif, kemudian terakhir nanti diberikan suatu crosslink tadi ya, bisa TPP, arginat. Udah cukup seperti itu, dan caranya sangat mudah sekali. Kita hanya menggunakan magnetic stirrer gitu ya, magnetic stirrer, kemudian micropipet atau yang sejenisnya, sehingga nanti proses pencampurannya bisa drop by drop, atau kalau udah scale up nanti di grade saja, yang penting tidak langsung tuang gitu ya, agak sedikit berbeda dengan cara memasak tentunya. Oke, sampai di sini terlebih dahulu. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan suatu pandangan baru, bisa memberikan suatu gambaran, tidak akan langsung semuanya dibruk gitu ya, semuanya diberikan nanti bisa we. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan, sedikit-sedikit ilmu-ilmu yang update. Sebenarnya kalau bilang update, ya Indonesia ini tertinggal ya. Indonesia ini sangat tertinggal. Maka terus simak, aktifkan tanda lonceng dan subscribe untuk mengikuti konten-konten menarik berikutnya. Saya Saung Sian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.